Baiklah, siswa-siswi sekalian, sebelum kita belajar, apakah kalian semangat? Semangat! Kalian sehat? Sehat! Baiklah, sebelum kita melanjutkan kita semangat dan kalian juga semangat semuanya, coba kita tetap semangat dulu. Sampai, ayo Eka, Ritmus, Mahmud. Tetap semangat. Semangat. Baiklah, semuanya semangat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya untuk hari ini, pelajaran yang minggu lalu masih ingat? Masih. Tentang apa? Tentang kita membahas perumusan dasar negara. Yang dirumus oleh siapa? Ayo, ada berapa tokoh? Masih ingat? Ada satu. Soekarno. Dua, Muhammad Yamin. Ketiga, Supomo. Ya, baiklah, semuanya supaya kalian ingat kembali. Dan waktu itu kita mempelajari dan mengenai bagaimana caranya sebelum kita merdeka. Dibentuk apa dulu? Dibentuk perumusan. BUPKI. Ada apa panjangannya? Badan Peneliti Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagus, pintar. Kemudian setelah itu dibentuk BPUPKI, apa lagi? Setelah dibubarkan? BPKI, apa itu panjangannya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Masih ingat kita merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus. Ya, kita semua. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang norma. Ya. Kemarin kita masih membahas tentang BPUPKI. Jadi ada berapa kali sidang? Ingat? Dua kali sidang, ya. Jadi waktu itu ada tiga tokoh pendiri negara yang sudah kita sebut tadi. Mereka membuat dan merancang perumusan dasar negara. Ya. Jadi setelah dirancang dan beberapa kali sidang, akhirnya berhasillah apa yang mereka rancang itu berhasil. Ya. Jadi setelah berhasil, kita akan selalu, kalian bisa lihat ada apa di sini? Ini lambang negara. Ya. Nah, di sini tertulis ada beberapa, ini ada lambang, ini sudah ada keterangannya. Nah, jadi sampai sekarang ini menjadi lambang bangsa Indonesia. Jadi para tokoh negara memperjuangkan dan berperang untuk guna menghasilkan dasar negara ini. Ada berapa? 5. Ada 5, ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Ini gambar apa? Kemudian ini dilambangkan silang berapa? Pertama. Yang ini. Ini ada rantai.
Melambangkan sila berapa? Kedua. Kedua yang berbunyi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada lambang apa ini? Pohon beringin. Pohon beringin. Melambangkan sila berapa? Ketiga. Ketiga yang berbunyi. Persatuan Indonesia. Ya. Kemudian kepala banteng. Melambangkan sila berapa? Yang berbunyi. Kerajaan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam bersyarat dan berkeadilan. Kemudian ada gambar Padi dan kapas. dan kapas yang berbunyi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. 5. Ya, jadi Ibu harap ini kalian hafal semua. Ya, jangan sampai tidak hafal. Itu bukan Indonesia namanya ya. Ya, Jadi Bu. mereka pada zaman dulu bersusah payah membuat dasar negara ini hingga berlaku sampai sekarang ya. Jadi ini kita tidak bisa mengubahnya karena di sini juga ada tulisan apa di sini? Apa? Bhinneka Tekannya Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya Berbeda-beda. berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi burung Garuda ini melambangkan hari kemerdekaan. Ya, sayapnya ada berapa? Sayapnya tuh 17. Itu kira-kiranya melambangkan apa? Kan? Tanggal 12 ya. Ekornya berapa? Menandakan bulan 8. Kemudian ada leher 45. Kemudian ada kaki. Bulu kakinya ada berapa? 19. Ini semuanya melambangkan negara kita yang sudah diperjuangkan baru. Sudah berapa tahun? Udah 70. 79. Ya, baru kita rayakan pada setiap tanggal berapa? Agustus sampai tidak bisa ya. Jadi Ibu harap semoga kita semua mengingatkan makna dari Pancasila. kelahiran kemerdekaan Indonesia. Jadi Ibu harap semoga makna hari kemerdekaan itu kita ingat selalu demi anak-anak dan penerus bangsa. Kita sudah merdeka, tinggal mengisinya dengan pendidikan supaya kalian pintar dan sukses ya. Jangan sampai tidak semangat sekolahnya ya. Jadi kita sekarang sudah merdeka dan mengisinya dengan belajar dan terus belajar ya. Jadi untuk selanjutnya, kamu sakit? Tidak. Oke, masih semangat kan belajarnya? Masih. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan buka video ya. Jadi di video ini ada video yang positif dan negatif. Yang positif kita tiru, yang negatif kita buang ya. Kelihatan dari sana?
Kelihatan semua? Ya. Disimak semuanya. Nah, itu perilaku yang jangan ditiru. Nah, baiklah, ini tadi video yang gimana? Yang negatif. Yang negatif. Kelihatan semua tadi? Jadi itu perilaku yang jangan ditiru dan dibuang jauh-jauh. Sekarang ibu melihatkan video yang positif. Nah, itu kalian bisa simak. Kelihatan semua? Ya. Udah dilihat tadi semuanya? Jadi kira-kira apa dari video itu yang perlu ditiru ya? Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai penerus, kalian sebagai generasi tentunya akan melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi jangan ditiru seperti yang tadi, itu yang perilaku negatif tadi, jangan ditiru ya. Jadi ibu harap semoga apa yang kalian tonton itu membuat semangat ya. Jadi itu tadi kalian bisa menyimak semua yang ibu buka tadi ya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Ya. Jadi untuk selanjutnya itu tadi yang sangat-sangat yang tidak boleh dan boleh ditiru. Yang tidak boleh seperti video yang tadi sudah melihatnya. Apa perilaku yang negatif? Seperti merokok di lingkungan sekolah karena kalian masih berumur 13-an, baru usia muda, tidak boleh merokok karena akan merusak diri kalian, belum haknya ya. Jadi tidak boleh merokok. Selain itu tadi tidak boleh apalagi membuat kekacauan. Itu perilaku yang negatif ya, kalian bisa lihat tadi ya. Kemudian yang positif tadi, kalian mengembangkan bakat kalian. Jadi kalian harus kreatif untuk mengembangkan talenta kalian ya. Jangan sampai kalian berpikir mundur. Jadi semangat walaupun keadaan kita di sini apa adanya.
akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang norma. Jadi sebelum kita menerapkannya, jadi aku harapkan supaya kalian bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi ibu harap supaya kalian juga baik di sekolah maupun di rumah, masyarakat, dan di lingkungan hidup kita ya. Jadi sebelum kita membahas satu persatu, ibu ingatkan dulu ada berapa norma? 4. Ada 4. Sebutkan. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat contoh gambar norma. Ini norma kesusilaan. Ini gambar norma apa? Kesopanan. Ini Norma agama. Di sini norma hukum. norma hukum ya. Jadi semuanya itu akan kita mengatur hidup di dalam masyarakat. Jadi norma itu mengikat kita supaya kita taat kepada peraturan. Kalau kita punya norma, hidup kita akan tertib dan damai, tenang. Nah, jadi itu tujuan norma diperlakukan dalam kehidupan kita. Jadi selanjutnya kalian bisa lihat ke materi. Coba ada bukunya, kalian juga bisa lihat. Ya, sini baca. Jadi ibu juga ingin kalian sudah berkelompok-kelompok dan akan juga membahas satu persatu norma. Coba yang kelompok norma kesusilaan, maju dulu. Maju. Ya, maju ke depan. Dibaca materi tentang norma. Norma apa kalian? Kesusilaan. Dibaca dulu. Ya, tentang norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Dibaca materinya. Norma ini berasal dari hati nurani. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kehendak hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ya, coba ada yang mau bertanya tidak? Coba ditanya dulu ke kelompok lainnya. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Coba jelaskan apa pengertian dari norma kesusilaan. Ya, dijelaskan. Norma kesusilaan adalah Dibuka bukunya. Kalian coba jelaskan. norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan membersihkan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersama dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Ya. Coba ditanya ke kelompoknya, apakah jawaban kalian? Apakah jawaban kami memuaskan? Sangat memuaskan. Ya. Dan
lagi yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Lanjut ke kelompok berikutnya. Kalian membahas tentang norma apa? Kesopanan. Ya, dibaca materinya. Norma kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Tadi kawannya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Coba jelaskan arti norma kesusilaan. Norma Kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Apakah jawaban kami memuaskan? Ya, sangat memuaskan. Ya, baiklah, silakan duduk. Lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, dibaca materinya. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum. Agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang tujuan mengatur manusia berdasarkan kebahagiaan dunia akhirat. Coba ditanya kawannya, ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada. Ya. Silakan dibaca pertanyaannya. Jelaskan pengertian norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Apakah jawaban kami memuaskan? Ya, sangat memuaskan. Ya, baiklah, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok berikutnya. Maju ke depan. Ya, dibaca materinya. Norma hukum. Norma hukum merupakan antara yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan. Beberapa norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta merasakan pelanggar terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa Sudah? atau denda. Ya, tanya kawannya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Jelaskan pengertian. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh benda-benda resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat.
kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gunanya norma itu sangat mengatur baik di sekolah, di rumah, dan ditaati di lingkungan masyarakat maupun rumah. Nah, jadi di sini Ibu sudah buat contoh-contoh. Di sini tadi adalah sila kesusilaan. Kira-kira ini menunjukkan apa gambar ini? Ini orang bekerja. Sini mungkin saja dia ingin melakukan kecurangan. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ada tas di sini samping, kemudian ada yang belakangnya ini. Nah, jadi dia kesusilaan adalah yang norma yang keluar dari bisikan hati nurani, ya. Itu akan mengatur kejujuran, ya. Jadi kita diajak untuk berperilaku jujur. Kalau kita melanggar, yang menanggung siapa? Kita sendiri. Apa yang ditanggung? Merasa bersalah. Jadi kesusilaan. Jadi misalnya contoh selain ini apa lagi? Kalau di sekolah yang membuat kalian tidak jujur apa kira-kira? Berbohong, menyontek, ya. Jadi itu tidak diinginkan oleh norma kesusilaan karena akan merusak pribadi diri sendiri. Kemudian norma kesopanan ini apa kira-kira? Gambar apa ini? Sedang apa? Sedang bersalaman dengan semua guru. Jadi kita setiap melihat orang tua atau guru harus sebelum berangkat sekolah harus salam. Sebelum masuk kelas juga salam. Ya. Kira-kira kalau norma kesopanan itu akan terjadi dalam diri kita itu apa? Masih ingat? Norma kesopanan. Kira-kira kalau kita melanggarnya apa? Kita akan dicemooh orang lain. Misalnya kalian lewat meludah di depan orang, itu tidak boleh karena akan dicemooh orang lain, kita tidak sopan. Nah, jadi baik di rumah, di masyarakat kita harus berperilaku sopan, ya. Kemudian norma agama. Di sini ada gambar apa? Sedang beribadah, ya. Beribadah, setiap norma melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi norma agama itu merupakan wahyu dari Tuhan. Jadi setiap orang itu punya norma yang perlu dijalankan ibadahnya, ya. Kalau agama Islam harus sholat. Kemudian agama Katolik harus ke gereja setiap minggu. Semua norma agama itu punya cara untuk berdoa, ya. Jadi
kita manusia itu diajak berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, ya. Kemudian selanjutnya norma apa lagi? Norma hukum. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar ini ada siapa? Kelihatan? Nah, ini ada Pak Polisi yang mengatur lalu lintas. Kemudian ini ada siswa yang akan menyeberang jalan. Jadi norma hukum ini dibuat dan dibentuk oleh norma-norma hukum, dibuat oleh badan-badan tertentu, ya. Jadi itu norma hukum, terutama Pak Polisi ini yang mengatur lalu lintas, kemudian ditaati setiap warga masyarakat. Itu mengatur kehidupan masyarakat, ya, norma hukum. Kalau melanggar apa sanksinya? Masuk penjara, akan dipidana, ya. Bisa jadi punya aturan tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi kalau misalnya mencuri itu juga ada aturannya. Jadi macam-macam perilaku yang bisa melanggar norma hukum, ya. Jadi kira-kira dengan norma ini kira-kira apa setelah kita mempelajari ini? Apa yang kalian dapat dari makna keempat norma ini? Semuanya mengatur dan mengikat warga masyarakat. Supaya apa? Supaya apa? Tertib, aman, dan damai. Nah, jadi diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu harap dengan adanya norma ini, kehidupan kalian sebagai siswa akan lebih menerapkannya di mana kalian tinggal. Kalau di sekolah, bagaimana perilaku kalian? Kalau di rumah, bagaimana perilaku kalian? Di masyarakat itu bagaimana? Nah, jadi semua akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Percaya tidak? Jadi kalau kita taat dengan norma-norma yang sudah dibuat, itu akan membuat kita tenang, tertib, dan aman dimanapun kita tinggal. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, ini ya, tadi kalian sudah mempresentasikan materi tentang norma tadi, ya. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberi tugas. Coba dikeluarkan pulpennya. Kira-kira sudah paham semua? Paham, ya? Kalau sudah paham
jawabannya. Ya, silakan diskusikan. Apa isinya? Ditulis. Oh iya, satu lagi. Bagus. Dibaca soalnya, materinya dilihat, di materinya dijawab. Kalau sudah dikumpulkan, tulis nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya ditulis. Tulis dulu nama kelompoknya supaya tidak lupa. Tanggal hari ini tanggal berapa juga, supaya akan mudah untuk mengetahui kalian sudah mengerjakan tugas untuk hari ini, ya. Nah, masing-masing mengerjakan, ada yang membaca soalnya, ada yang mencari jawabannya, ya. Dibaca materinya, boleh kalian baca di buku yang lain yang bisa mendukung materinya, ya. Nah, dibuka juga buku PKN. Dibaca soalnya. Baca soalnya dan dijawab. Setelah itu kalian kumpulkan. Di sini ya, ini kertasnya sudah ibu bagikan. Kalian tinggal menjawab. Tulis nama kawannya, nama kelompoknya masing-masing ditulis. Soalnya tidak perlu ditulis ya, langsung jawaban. Langsung jawaban. Sudah semua? Belum? Langsung jawaban ya, langsung jawaban supaya selesai ya. Langsung jawaban, langsung jawaban. Langsung jawaban ya. Cari jawabannya. Dibaca materinya, dibaca ya. Jawab langsung jawaban untuk mempersingkat waktunya. Ini jawabannya ya. 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 Tulis jawabannya, tulis. Jawabannya hanya satu, karena kalian kelompok satu ya.
Ini satu kelompok kan? Ya. Satu kelompok satu. Kalian ada yang mencari jawabannya? Udah? Udah selesai? Tadi kalian lemah? Iya, dijawab. Udah? Udah? Sudah. Soalnya. Sudah? Ya. Sudah? Sudah? Ya. Cukup satu. Ya. Sudah. Jadi semuanya menjawab tentang norma sesuai dengan kelompoknya ya. Sudah? Nah, jadi ini sudah semua? Coba maju kelompok kesusilaan. Coba dibaca jawabannya. Diringkas saja jawabannya. A. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin mengutarakan kebenaran. Ya. Bagus, silakan duduk. Selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa yang mewakili membacanya? Ya, silakan. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya. Bagus. Silakan duduk. Selanjutnya. Ya, siapa yang mewakili? Ya, silakan. C. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus. Silakan duduk. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya, silakan maju. Ya, silakan membaca. Ya. Ya, bagus. Silakan duduk. Jadi kalian sudah menjawab semuanya.
Jadi kalian sudah menjawab tadi keempat norma. Nah, jadi Ibu ulangi kembali. Tadi kalian membahas kelompok apa? Norma apa? Kesusilaan. Norma? Kesopanan. Kesopanan. Norma? Kerumahan. Norma? Hukum. Jadi ada berapa norma? 4. Jadi ada 4 norma yang mengatur kehidupan di dalam Masyarakat. masyarakat, ya. Jadi Ibu harap setelah kita mempelajari materi tadi, nah jadi kira-kira apa yang kalian ambil makna dari mempelajari norma tadi? Kira-kira apa manfaatnya? Apa kira-kira manfaatnya? Akan mengatur kehidupan kita di dalam masyarakat supaya apa tadi? Supaya tertib, tentram, dan damai, ya. Jadi keempat norma ini harus kita taati di dalam kehidupan baik di sekolah, masyarakat, di mana lagi? Di rumah, di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, jadi Ibu harap semoga setelah kita mempelajari norma ini, kalian dapat menerapkannya di dalam kehidupan. Kalau kalian misalnya nggak pernah mencoba ya, apa sih tadi dipelajari tentang norma. Nah, ingat ya, norma kesusilaan apa? Ya, masih ingat? Masih ingat norma kesusilaan? Masih. Nah, jadi itu dilakukan di dalam rumah. Contoh, kalau melanggar norma kesusilaan. Nah, jadi kalian sudah tahu apa itu yang melanggar norma kesusilaan. Kemudian apa lagi? Bagaimana sih norma kesopanan? Nah, jadi kalau kalian tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan kalian, coba kalian terapkan di dalam rumah, baik dengan saudara, dengan nenek, dengan kakek, dengan ayah dan ibu. Setiap kalian mau berangkat kemana harus salam, ya. Nah, jadi kalian terapkan bagaimana manfaat dari norma itu. Nah, kalau kalian menjalankannya, selalu dijalankan, kalian akan merasakan manfaatnya. Kalau misalkan kamu melanggar norma kesopanan itu bagaimana? Kamu sambil lari-lari tidak tidak sopan di depan orang banyak. Misalnya di tengah jalan ada orang lewat, kamu tanpa memperdulikan mereka yang ada di depan kamu udah. Nah, itu norma kesopanan yang tidak perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian norma hukum tadi ya, norma agama. Bagaimana sih rasanya norma agama itu? Nah, kalian sudah membahas apa itu norma. Kalian sudah mendengar jawaban-jawaban dari teman tadi dan sudah membaca materi. Norma agama itu dilakukan
dilakukan, dijalankan. Supaya apa? Apa kalau kita sembahyang apa? Nah, kita akan diberi ketenangan. Nah, jadi berdoalah dan sembahyanglah menurut agama masing-masing. Kalau misalnya hari Minggu tidak pernah sembahyang, nah pasti saya melanggar norma apa? Norma agama. Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, cobalah diterapkan di dalam kehidupan. Kalian akan merasakan manfaatnya. Jadi norma agama itu ditaati, ya. Tadi norma hukum. Nah, secara ringkas bahwa norma hukum itu mengatur kehidupan masyarakat di sekitar. Nah, di sekolah juga ada hukum. Kalau melanggar. Nah, jadi semua kita harus menjalankan setiap norma-norma yang berlaku. Nah, jadi kalau kalian masih penasaran, nah, jadi kalian sudah meringkas, kalian baca lagi. Apakah saya benar menjalani norma-norma yang Ibu pelajari, yang kami bahas tadi? Nah, jadi kalian baca ringkasan yang sudah kalian rangkum, kalian ringkas, diulang kembali, ya. Coba dibaca lagi materinya. Kalau kalian tidak membacanya, tidak akan paham, ya. Nah, jadi karena belajar itu kita memperoleh ilmu itu dari buku, ya kan? Karena buku merupakan pengetahuan. Dari buku kita mendapat ilmu, dan apa yang disampaikan di sekolah itu dipelajari kembali. Nah, jadi diterapkan materi yang sudah dipelajari itu diterapkan dalam kehidupan. Jadi kalau kalian tidak menerapkannya, percuma sekolah setiap hari. Nah, ini gunanya guru menyampaikan materi, kalian dengar dan diterapkan, jangan hanya didengar, ya. Jadi kira-kira ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Ya. Kalau sudah jelas semua,
silakan duduk kembali. Jadi dari lagu tadi kira-kira apa makna yang dari lagu tadi? Apa maknanya? Tadi kita sudah melakukannya, kita diajak maju dan ayo maju. Ayo maju mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, ya. Jadi dalam undang-undang itu kita disarankan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Baiklah, kita tadi sudah melakukan burung Garuda. Nah, jadi Ibu harap minggu depan kita sudah menyanyikan lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Jadi tadi sudah kita bahas di awal pembelajaran kita tadi bahwa burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Nah, jadi yang memproklamirkan pada zaman itu siapa? Presiden pertama kita? Soekarno. Jadi Soekarno yang menjadi presiden pertama kita. Nah, kalau sekarang presidennya siapa? Karena belum dilantik. Nah, jadi Prabowo itu adalah presiden terpilih tapi belum dilantik. Ya. Nah, masih Joko Widodo. Ya, jadi betapa kita harus mengingat para proklamasi yang dibacakan oleh siapa? Oleh siapa? Siapa yang membaca proklamasi? Soekarno. Jadi kalian bisa perhatikan ini gambar siapa? Gambar siapa? Soekarno. Ya, jadi Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan selanjutnya setelah proklamasi kita nyanyikan juga tadi burung Garuda Pancasila mengajak kita ayo maju. Jadi kita maju semangat maju. Ya, jadi kita harus semangat. Jangan kalian merasa bermalas-malas sekolah. Ya. Jadi belajar terus belajar dan belajar. Jadi para proklamator telah berperang membuangkan waktu mereka, mereka bertaruh nyawa memperjuangkan bangsa Indonesia. Ya. Jadi tadi kita sudah menyanyikan lagu burung Garuda supaya kita lebih semangat, ya. Jadi kalian boleh baca ulang lagi di mana awal mula kita merdeka. Sebelum BPUPKI terbentuk, kita udah merdeka belum? Belum. Nah, siapa yang menjadi ketua BPUPKI? Masih ingat? Radiman Diningrat itu ketua BPUPKI. Kalau BPKI itu siapa yang ketua? Masih ingat? Soekarno. Ya, jadi Soekarno merupakan pendiri negara. Nah, tadi kita sudah bahas kembali ada
tiga para tokoh yang membuat dasar negara. Tadi masih ingat? Siapa? Masih ingat? Masih. Nah, jadi mereka tadi juga kita sudah bahas bahwa yang ini sudah mereka buat. Jadi ada 3 tokoh yang membuat dasar negara. Pada hari ini materi kita sudah disampaikan. Nah, jadi untuk hari ini kita merangkum materi yang tadi. Jadi norma yang berlaku dalam kehidupan kita ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Ya. Jadi norma itu merupakan aturan yang mengikat semua warga masyarakat, ya. Nah, jadi Ibu harap dari norma ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi Ibu rasa secara ringkas kita sudah mengetahui juga contoh-contohnya tadi sudah disampaikan, supaya contoh yang tidak baik dan baik itu yang tidak baik diapakan? Kita buang jauh-jauh dari pikiran kita, ya. Yang positif Kita simpan dan kita jaga dan taati, ya. Nah, jadi untuk secara ringkas materi kita untuk hari ini, contoh-contohnya sudah kita bahas. Nah, jadi Ibu harap minggu depan kita akan mempelajari materi tentang apa? Ya, jadi Ibu harap nanti minggu depan kita akan, kalian bisa buka halaman berapa? Nah, kalian buka, kalian pelajari halaman 46, ya. Jadi kisah pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan itu kita pelajari minggu depan, ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari tadi, Ibu harap, ya, Ibu harap kita semua bisa mentaati norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi Ibu harap semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semua, ya. Masih semangat belajarnya? Iya. Ibu rasa kita cukup. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tentang norma dan contohnya, ya. Apa itu pengertian norma? Apa itu contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan, ya. Jadi akan dikumpulkan minggu depan, ya. Jadi itu tugas pribadi. Apa sih norma? Jadi semua norma hukum itu tugas kalian minggu depan, ya. Kalian kerjakan dan dikumpulkan tepat waktu.
jangan ditunda sampai besok ya, besoknya ya. Jadi Ibu harap kalian juga mengerjakannya dengan sempurna dan membaca materi. Terserah bukunya kalian, materinya kalian dapat dari mana ya. Kalian boleh ke perpus cari atau contoh-contoh lain biar lebih menarik. Itu kalian buat contoh seperti apa yang kita pelajari tadi, contoh lain ya, contoh lain. Dan pelanggarannya paham? Paham semuanya? Ya. Kalau sudah paham dengan tugas-tugas kalian, baiklah, materi yang sudah yang disampaikan tadi sudah selesai. Baiklah, kita akan siap-siap pulang. Nah, jadi kalian boleh kembali ke kursinya masing-masing. Jadi kelompoknya dibubarkan. Coba. Baiklah, kalian sudah kembali ke posisinya dan kita akan siap-siap untuk pulang ya. Jadi sebelum kita pulang, salah satu kawan kalian pimpin doanya. Berdiri semua. Berdoanya selesai. Jadi kita tutup di sini selama siap untuk semuanya. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti belajar hari ini. Jadi Ibu harap minggu depan kalian akan lebih semangat. Jadi sebelum pulang dari sini